Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali was sahbi nawaina wa nadarna al-i'tikaf ma dumna fi hadzal masjid fardan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Wa rawayna an Umar bin al-Khattab wa ibnihi Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Wa rawayna, dan kami riwayatkan dari Umar bin Khattab dan putranya Abdullah. Qala, mereka berdua berkata, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Barang siapa yang tipis wajahnya, tipis pula ilmunya. Wa maknahu, dan maknanya apa? Man istahya fi talabil ilmi, barang siapa yang malu dalam menuntut ilmu, kana ilmuhu raqiqan, maka adanya ilmunya itu tipis. Ai qalilan, yang dimaksud tipis itu sedikit. Wa rawayna fi sahihil Bukhari rahimahullah, dan kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari, qala Mujahid rahimahullah, berkata Imam Mujahid rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak bisa menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mustahyin, orang yang pemalu, wala mustakbir, dan orang yang sombong. Orang yang sombong dan pemalu enggak mungkin dapat ilmu, kalaupun dapat dikit. Wa rawayna fi sahih Muslim wa ghairi, dan kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim dan selainnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, ni'man nisa'u nisa'ul ansar, sebaik-baik perempuan adalah perempuan dari kalangan Ansar. Lam yakun yamna'uhunnal haya, tidak melarang mereka malu an yatafaqqahna fid din, untuk memperdalam agama. Jadi mereka enggak malu bertanya kepada Rasul, enggak malu bertanya kepada Sayyidah Aisyah, supaya lebih paham tentang agama. Wa rawayna fi sahih Bukhari, dan kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari, kata Imam Nawawi rahimahullah, qala Umar radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian, dalamilah agama, qabla an tusawwadu, sebelum kalian memimpin. Jadi sebelum nanti kalian pulang jadi ketua rumah tangga, kepala RT, kepala desa, mungkin presiden, mungkin. Tafaqqahu, belajar fikih dulu, belajar agama dulu, dalami agama dulu sebelum kalian memimpin. Wa ma'nau akhrisu, ikhrisu, semangatlah kalian, ala itqanil ilmi, untuk memperdalam ilmu. Wa tamakkun, dan memperkokoh, fi tahsilihi, di dalam menghasilkan ilmu. Wa antum syubban, ini wawunya wawu hal, sedangkan kalian dalam keadaan masih muda. Syubban jamaknya syab, bisa dijamakkan syabab atau syubban. Wa antum syubban, sedangkan kalian dalam usia yang masih belia, usia yang masih muda. La asghala lakum, kalian tidak punya kesibukan bagi kalian. Wala ri'asata, enggak punya kepemimpinan. Wala sinna, usia juga masih enggak tua.
Fa innakum idza kabirtum, maka sesungguhnya kalian kalau sudah tua, wasirtum sadatan, dan kalian menjadi pemimpin-pemimpin matbu'in yang diikuti, imtana'tum, kalian sudah tidak bisa lagi minat tafaqquh, daripada memperdalam agama, wat tahsil, dan menghasilkan ilmu. Li asbabin, karena beberapa sebab. Minha kasratul asghal, di antaranya sebab banyaknya kesibukan. Nanti kalau kamu sudah kerja sulit untuk mencari. Kasratul asghal, banyaknya pekerjaan. Wa minha al anafah, sudah enggan, wis tuwek, enggan mau belajar, sudah enggan. Likibaris sin, karena usia yang sudah tua. Wal riyasa, kadang-kadang juga karena sudah jadi pemimpin. Wa minha at-takasul, sebabnya juga kadang-kadang malas, bermalas-malasan, wa ghairi dzalika, dan selainnya. Wa hadha nahwu ma qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, dan ini seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tafaqqah, perdalamilah ilmu, qabla antar as, sebelum kalian memimpin. Fa idza ra'asta, kalau kalian sudah memimpin, fala sabila ila tafaqquhi, tidak ada jalan lagi untuk memperdalam ilmu, untuk memperdalam agama. Akhbarana Syekhuna Abul Baqa qala akhbarana Abu Muhammad qala akhbarana Abu Bakrin qala akhbarana Al-Khatib qala akhbarana Abu Muhammad Al-Asbihani qala haddatsana Ja'far Al-Khuldi qala sami'tu Al-Junaid rahimallahu yaqul sami'tu Sariyan. Imam Junaid berkata, sami'tu Sariyan, aku pernah mendengar Sari. Sari ini gurunya, Sari As-Saqati. Sari ini nama gurunya Imam Junaid. Radhiyallahu anhu yaqul, aku pernah mendengar Sari berkata, ma uhibbu an amuta khaisu u'raf, aku tidak ingin untuk mati di mana aku diketahui orang. Akhafu alla takbalani, aku takut tidak diterima oleh bumi. Alla takbalanil ardu, aku takut nanti tidak diterima oleh bumi. Fa uftadah, maka aku dipermalukan. Ini orang-orang yang waliullah. Takut kalau dia mati diumumin banyak orang nyelawat, kemudian ternyata mau dimasukkan di yang kuburnya, ternyata kemudian ada kejadian yang memalukan. Begitulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin takut. Semakin jauh dengan Allah, semakin ngawur. Ya apa rek, mlebu swarga. Wah, swarga. Ini jauh. Kalau orang yang betul takut pada Allah, takut sekali. Wa bihadzal isnad, dan dengan sanad ini qala al-Junaid, berkata Imam Junaid, sami'tu Sariyan yaqul, aku telah mendengar Sari berkata, inni la anduru ila anfi, sesungguhnya aku melihat kepada hidungku, fi kulli yaumin marratain, setiap hari 2 kali. Lihat hidungnya sendiri 2 kali Sari. Makhafata an yakuna qad iswadda, aku takut hidungku menjadi hitam. Makhafata an yakuna qad iswadda wajhi, aku takut telah menjadi hitam wajahku. Wa bihadzal isnad ila al-Khatib qal, dan dengan sanad ini pula sampai Imam Khatib tadi, Imam Khatib. Qala haddatsana Ali ibn al-Qasim qala sami'tu Abul Husain ibn Arjak yaqul khairul mawahib, sebaik-baik pemberian al-aqlu, itu adalah akal. Adapun sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Wa syarrul masaib al-jahl. Dan adapun paling buruknya musibah itu kebodohan. Wa bil isnad ila al-Khatib qal, dan dengan sanad ini sampai ke Imam Khatib qal, berkata akhbarana Abdul Aziz qala haddatsana Muhammad qala sami'tu Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Tilmida Bishr bin Haris qala sami'tu Bishr bin Haris radhiyallahu anhu yaqul, aku pernah mendengar
Bishr bin Haris radhiyallahu anhu berkata, kanu mereka orang-orang soleh dulu, la yakuluna taladdudan, mereka tidak makan untuk mencari enak-enak. Mereka tidak makan untuk cari enak. Oh ini makan, enggak. Bukan karena mencari kelezatan. Wala yalbasuna tana'uman, mereka tidak memakai baju untuk bersenang-senang, untuk menikmati. Qala wa hadza tariqul akhirah, dan ini adalah jalan akhirat. Wal anbiya was salihin wa man ba'dahum, jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh dan orang-orang yang mengikutinya setelahnya. Faman za'ama, maka barang siapa yang menyangka, mengira annal amra fi ghairi hada, urusan itu selain ini, fahuwa maftun, maka dia orang yang terkena fitnah. Jadi mereka orang-orang soleh itu kalaupun pakai baju yang bagus bukan untuk bermewah-mewah. Kalaupun makan makanan yang enak, mereka tidak untuk berlezat-lezatan. Karena mereka yakin kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Wabil isnad ilal khatib qala akhbarana Abdurrahman bin Muhammad an-Naisaburi qala haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Buhlul al-Faqih. Buhlul itu seorang wali ya. Kenapa kalau bahasa sekarang Bahlul ente? Bahlul itu dikesakan bodoh, padahal Bahlul ini nama wali soleh. Dia pura-pura bodoh, padahal pintar. Qala haddatsana Ahmad bin Ali bin Abi Khumairah qala sami'tu Sahal ibn Abdullah rahimahullah yaqul, aku pernah mendengar Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, haramun ala qalbin, haram atas hati, an yashumma raihatal yaqin, untuk bisa mencium bau keyakinan, wa fihi sukunun ila ghairillahi ta'ala, sedangkan di dalam hatinya ada kecenderungan, ada kenyamanan kepada selain Allah. Wa haramun ala qalbin, dan haram atas hati, an yadkhulahun nur, untuk bisa dimasuki cahaya, wa fihi syai'un, sedangkan di dalam hati itu syai'un, ada sesuatu, yakrahullahu azza wajal, mimma yakrahullahu azza wajalla, dari sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil isnadi ilal khatib qala akhbarana Abul Hasan Ahmad bin Muhammad al-Ahwazi qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibn Mahlad al-Attar qala haddatsana Musa ibn Harun qala haddatsana Muhammad yani ibn Nuaim ibn Haysam qala sami'tu Bishran huwa ibn al-Haris rahimallahu yaqul, aku pernah mendengar Bishr bin Haris berkata, auhallahu, telah mewahyukan siapa Allahu Ta'ala ila Dawud, kepada Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam, ya Dawud, wahai Dawud, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan, jangan jadikan antara aku dengan kamu seorang yang alim tapi terkena fitnah. Alim, bisa baca kitab, hafalannya banyak, paparannya bagus, tapi terkena fitnah. Fayasuddaka, maka orang yang alim yang terkena fitnah itu akan menghalangimu, bisukrihi, dengan kemabukannya, antariqi mahabbati, dari jalan untuk mencintaiku. Ulaika, mereka orang-orang alim yang terkena fitnah, qutta'u thariq, mereka adalah perampok jalan, ibadi, daripada hamba-hambaku. Nas'alullah al-afiyah, amin. Semoga Allah memberikan kita al-afiyah. Kalau Allah takdirkan kita punya ilmu, semoga kita bukan orang-orang yang terkena fitnah. Kalau ada kurang kita ngakuin aja, kita istighfar. Akhbarana syuyukhuna salasatul a'immah, telah mengabarkan kepada kami 3 guru kami. Siapa saja? Al-Qadhi Al-Imam Baqiyatul Masyayikh Abu Fadl Abdul Karim Ibnul Qadhi Abil Qasim Abdus Samad bin Muhammad Al-Ansari, 1. Yang kedua, wal Imamul Hafidh Abul Baqa Khalid bin Yusuf. Yang ketiga, wa Syekh Al-Imam Dzul Funun
Syekhul Syuyukh Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnul Qadil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abdul Muhsin bin Muhammad bin Mansur Al-Ansari Ad-Dimashqiyun, tiga-tiganya asli atau tinggal di kota Damaskus. Qalu, mereka bertiga berkata, akhbarana Syekh Al-Imam Abul Yumni Zaid bin Hasan Al-Kindi. Qala akhbarana Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Ansari. Qala akhbarana Abu Ishaq Ibrahim bin Umar bin Ahmad Al-Barmaki. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Ibrahim ibn Masi. Qala akhbarana Abu Muslim Ibrahim bin Abdullah Al-Kajjiyu. Angel ya. Al-Kajjiyu. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Qala haddatsana Sulaiman At-Taimi an Abi Usman An-Nahdi an Salman, sapa iki Salman? Salman Al-Farisi. An Salman radhiyallahu anhu qala, Salman berkata, lau ya'lamun nas, seandainya mengetahui manusia, aunallahi azza wa jalla, bantuan Allah yang turun, lidhaif, bagi orang-orang yang lemah, ma ghalu bidhahri, mereka tidak akan keterlaluan dengan kemenangannya, dengan keunggulannya. Jadi kalau kita mondok, barangkali ada teman kita yang mohon maaf sedikit bodoh, diwurui balak-balik, gak entos. Kok niki apa sih? Aduh, gak kuat utekku. Pancen ya kemampuane sakmono. Jangan diremehkan. Pasti ada sisi lain yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dari segi yang lain bagi orang yang dianggap lemah itu tadi. Maka kalau kamu unggul, misalnya kamu juara di Vietnam, juara di apa lomba-lomba, jangan kamu pandang sebelah mata teman-temanmu yang enggak pernah juara. Jangan-jangan Allah kasih keistimewaan yang lain. Maghalu, seandainya kamu tahu pertolongan Allah bagi orang-orang yang lemah, kamu tidak akan berlebihan dengan keunggulanmu. Semua punya keistimewaan masing-masing. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, alaika bizzuhdi, hendaknya kamu selalu zuhud. Fazuhdu ala zahid, maka zuhud ala zahid, kepada orang yang berhias dengan kezuhudan, ahsanu minal khuli, itu lebih baik daripada perhiasan alan nahid. Apa an-nahid? An-nahid itu perempuan yang, mohon maaf, susunya masih kencang. Apa bahasanya? Nah, kalau ada perempuan yang ininya masih, loh benar, lihat kamus. An-nahid, perempuan yang ininya masih belum kendor. Jadi seperti menantang. Ah, lho kok Yesus lu ngono iki Imam Syafi'i. Lho, aja dikhayalno iku iki lho. Zuhud bagi orang yang zahid itu lebih baik perhiasan yang menempel di perempuan yang an-nahid. Perempuan yang itu kalau sudah kendor bukan nahid, itu sudah STW itu. Sudah masih bersegel dan menunggu ada yang menghalalkan. Kenapa kamu kok seperti ular semuanya nek kentang? Wa qala Rabi' rahimahullah, berkata Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ini muridnya Imam Syafi'i. Qala li Syafi'i, berkata kepadaku Imam Syafi'i radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Imam Syafi'i. Ya Rabi, wahai muridku Rabi, la tatakallam fima la ya'nik, jangan kau berbicara apa-apa yang enggak ada manfaatnya buat kamu, yang enggak penting buat kamu. Fa innaka idza takallamta bil kalimah, maka sesungguhnya kamu kalau kamu berbicara dengan suatu kalimat, malakatkah, maka kalimat itu telah memilikimu. Walam tamlikha, sedangkan kamu tidak bisa memiliki kalimat itu. Hati-hati kalau berbicara,
Karena kadang-kadang kita berbicara itu offset sehingga nanti jadi digoreng sama orang nanti jadi apa? Buasi malaka sama. Jadi bumerang. Jadi apa? Bumerang. Wa qala al-Muzani rahimahullah, ini juga muridnya Imam Syafi'i. Sami'tu Syafi'i ya, aku pernah mendengar Imam Syafi'i ya radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata laisa ahadun. Iki garis bawahi supaya kita hidupnya ringan. Laisa ahadun, tidak ada satu orang pun illa lahu muhibbun wa mubghidun, kecuali ada orang yang suka dan ada orang yang benci. Kita mau hidup seperti apa, berusaha seperti apa, mesti ana sing seneng, mesti ana sing gak seneng. Fa'id la budda min dalik, kalau harus seperti itu, fal yakunil marji, atau bisa dibaca marja boleh, tergantung mengartikannya. Maka jadikanlah tempat kembalimu, al-marja lebih enak ya, ahlat ta'atillah, orang-orang yang taat kepada Allah. Kamu kembali kepada orang-orang yang taat kepada Allah azza wa jal. Jadi kamu mau jadi baik ya banyak yang suka, banyak yang benci. Kamu jadi penjahat juga tetap ono sing seneng. Artis ya akeh sing seneng, sing muda-muda kok sing seneng. Ya enggak? Jadi kiai ya ono sing seneng, ono sing gak seneng. Semakin banyak yang seneng, semakin juga banyak yang gak seneng. Itu teori. Artis juga begitu, mohon maaf. Artis bokep misalnya mungkin jutaan penggemarnya. Jadi kalau sudah begitu, kita sudah tahu ya, mau jadi orang baik, orang buruk, ada yang seneng, ada yang gak seneng. Sudah, kita ikut jalannya orang baik. Wa rawaina anil Hasan ibn Imran Ibn Uyainah anna Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu qala lahu bil Musdalifah fi akhir hajjatin hajjaha. Dan kami riwayatkan dari Al-Hasan bin Imran bin Uyainah. Ini ponakannya Sufyan bin Uyainah. Anaknya Imran. Imran saudaranya Sufyan. Anna Sufyan ibn Uyainah, bahwasannya Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu qala, pernah berkata kepada Al-Hasan bin Imran ketika berada bil Musdalifah, berada di Musdalifah. Musdalifah ini ya, tempat kita mabit di Musdalifah. Di situ di akhirnya nanti ada namanya Masy'aril Haram. Ada apa? Masy'aril Haram. Jadi kalau kita berjalan dari Arafah sebelum ke Mina itu harus lewat namanya Musdalifah. Ini semoga-moga kalian nanti bisa haji, bisa mabit di Musdalifah. Fi akhir hajjatin hajjah, di dalam akhir haji yang dia hajikan. Jadi akhir umurnya Sufyan ini pernah ngomong sama ponakannya yang bernama Al-Hasan. Qad wafaitu, apa katanya Sufyan? Qad wafaitu hadal mauti, aku telah berada di Musdalifah ini 70 marrah, 70 kali. Pernah haji 70 kali Sufyan bin Uyainah. Aku fi kulli marratin, setiap aku berada di Musdalifah aku katakan Allahumma, ya Allah, la taj'alu akhiral ahdi, jangan jadikan ini akhir dari perjumpaanku min hadal makan, daripada tempat ini. Wa qad istahyaitu, sekarang saya mau doa begitu aku malu sama Allah. Nanti tahun depan datang lagi aku malu, sudah 70 kali saya berada di Musdalifah. Waqad istahyaitu, dan sungguh aku telah malu. Waqad, dan sungguh, istahyaitu, aku telah malu. Minallahi azza wa jal, dari Allah. Min kasrati ma as'aluhu, dari banyaknya yang aku minta kepada Allah. Faraja'a, maka terakhirnya dia enggak berdoa. Faraja'a, maka dia kembali. Fatuwufiya, maka beliau Sufyan wafat. Fi sanatid dakhirah, pada tahun masuk yang berikutnya. Jadi ini sok kayak amalan ini. Kalau kamu datang ke suatu tempat, misalnya bisa haji, bisa umroh, baca Allahumma la taj'alhu
akhir ahdi. Jangan jadikan ini sebagai akhir daripada perjumpaan. Terus wacon ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ditulis, walaupun ditulis di awang-awang innalladzi. Enggak perlu tulis di kertas atau tulis di dinding Masjidil Haram, enggak usah pakai spidol. Terus pakai jari aja. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Insyaallah kamu akan balik ke tempat itu. Kamu mau dikirim ke mana? Misalnya kamu tentara dikirim ke Israel sana, misalnya jihad. Di mana nanti kalau saya tidak kembali? Tulis di rumahmu. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana. Insyaallah balik. Itu amal-amalan dari beberapa guru kita. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Itu surat apa? Surat apa itu? Daripada kita tanya saya Google. Surat apa itu? Di cetakanmu ada itu, di cetakan yang putih ada ya. Surat apa? Surat Qasas ayat 85. Akhbarana Syekhul Amin Al-Musnid Abul Fadl Muhammad ibnu Muhammad bin Muhammad At-Taimi Al-Bakri bi qiraati alaihi bi Kallasah. Kallasah ini koridor Jami' Dimas, Masjid Jami' kota Damaskus. Qala akhbarana Syekh Abu Hafsin Umar ibnu Muhammad bin Muammar bin Tabarzat. Qala akhbarana Al-Hafidh Abul Qasim Ismail bin Ahmad bin Umar As-Samarqandi. Qala sami'tu Abdad Daim ibn Al-Hasan Al-Hali yaqul sami'tu Abdul Wahhab ibn Al-Hasan Al-Kalabi yaqul sami'tu Muhammad bin Khuraim Al-Uqaili yaqul sami'tu Ahmad bin Abil Khawari yaqul tamannaitu. Nah, ini syaratnya sampai Ahmad ibn Abil Khawari. Tamannaitu, aku berharap an ara Aba Sulaiman Ad-Darani, untuk bisa melihat di dalam mimpi Aba Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah fil manam, di dalam mimpi, dalam tidur, artinya dalam tidur di dalam mimpi. Fara'aituhu ba'da sanatin, maka aku melihatnya setelah 1 tahun. Melihat di dalam mimpi, karena Abu Sulaiman sudah wafat. Faqultu lahu ya muallim, wahai guruku, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah kerjakan kepada kamu? Faqala ya Ahmad ji'tu min babis shaghir, wahai Ahmad, aku masuk lewat pintu yang sangat kecil. Dia cerita, aku masuk dari pintu yang kecil. Falakaitu wiskosihin, maka aku mengambil suatu wisik itu semacam kayu yang kecil begitu ya, yang bisa buat selilit, apa bahasa selilit? Semacam tusuk gigi begitu. Dia ngambil sedikit. Dia pernah lewat di satu pintu, kemudian ada kayu kecil begitu, dia ambil. Jangan dikira itu tidak ada hisabnya, ada itu. Apalagi kalau yang ambil ayam 10 anak hisabnya. Fa akhadtu minhu udan. Wiskosihin itu mungkin semacam kayak pagar gitu. Kalau zaman dulu kan pintu terus ono rumah itu kan ada kayak pagar-pagar. Di situ dia mengambil kayu kecil. Dari pagar itu dia mengambil kayu kecil. Udan, mengambil satu kecil. Ma adri takhallaltu bihi. Jadi wiskosihin ini
Bukan anu ya, udan ini yang kayu. Atau kita garis bawahi aja, wiskosihin, besok kita cari arti yang pas. Kemarin sudah saya cari wasak, kalau ini wisik pakai bikasril wawi. Nanti ini kita garis bawahi, wiskosihin ini kita garis bawahi, besok kita terjemahkan dengan terjemahan yang pas. Intinya ceritanya itu dia masuk dari pintu kecil, kemudian ada suatu benda, kemudian dia ambil dari benda itu satu kayu. Ya mungkin pagar, mungkin apa. Ma adri takhallaltu bihi, aku tidak tahu aku menyela-nyelai gigiku dengan kayu tersebut atau aku buang. Fa'ana fi khisabi, ternyata apa? Fa'ana maka aku fi khisabi, berada di hisabnya kayu itu. Mundu sanatin, sejak 1 tahun yang lalu, ila hadil ghaya, sampai sekarang. Bayangin. Gara-gara mek njupuk kayu kecil. Nah ini yang njupuk, yang nyuri-nyuri barang uangnya temannya, bisa panjang itu hisabnya nanti. Yang ngambil pentolnya kalau senenan itu, waduh bahaya kalau gak bayar kan. Kadang-kadang nek arek nom niku nek iso ngentit ngono bangka. Aku ingin iso mangan bakso, gak bayar. Gak konangan aku mbulet ngene. Wede hati-hati. Mau masuk surga nanti ada pentol besar menghalangi kamu. Loh, kamu siapa? Aku pentol yang tidak kamu bayar. Jangan masuk surga sebelum kau selesaikan hitungan itu. Hati-hati bos, semua ada hisabnya. Apalagi kalau hakul adami. Ini Abu Sulaiman Ad-Darani wali masih dihisab seperti itu. Apalagi kita ini. Qultu ma ablagha hadhil hikayata, alangkah luar biasanya cerita ini. Fil hassi 'alal wara', di dalam memberikan semangat, motivasi untuk wara', berhati-hati. Wa takhdhir minat tasahul, dan memberikan peringatan daripada menggampangkan fi muhaqqaratil madzalim, di dalam hal-hal yang dianggap remeh dari kedoliman. Jangan menganggap remeh kedoliman sekalipun kecil. Ternyata diterangin di sini. Wal wisku bi fathil wawi wa kasriha, boleh dibaca dua, boleh dibaca wisk, boleh dibaca wasq. Lughatan ada dua bahasa. Al khimil itu beban. Ya, sudah ketemu ya. Wisik tadi itu beban. Al-khimil, kalau khimil kita tahu artinya. Khimil ini beban yang biasa dipanggul di punggung. Wiskosihin itu ada beban dari punya orang tua. Dilewat pintu kecil, kemudian di situ ada kayu diambil. Kemudian dibuat menyelai atau kemudian dibuang. Ternyata itu hisabnya bisa 1 tahun. Hisabnya bisa 1 tahun. Wa Muammar madkur, Muammar berarti siapa tadi? Ada riwayat dari sanadnya tadi Muammar bin Sabah. Mana Muammar? Bin Tabarzat ini ya. Abu Khabas Umar bin Muhammad bin Muammar bin Tabarzat ya. Bidammil mimil ula, dengan domanya mim yang pertama, wa fathis tsaniyah Muammar. Wa tasdidiyah, dan ada tasdidnya. Mim yang kedua pakai fathah dan pakai tasdid. Wa khuraim bidammil kha al mu'jamah, dengan domanya huruf kha al mu'jamah. Mu'jamah berarti ono titike. Nek muhmalah ka ono titik. Wa birra, dan dengan huruf ra. Wal uqaili bi dhammil ain, bukan akili tapi uqaili. Ala akhbarana syekhuna al-imam as-salih al-hafidh al-mutqin Abu Ishaq Ibrahim ibnu Isa bin Yusuf al-Muradi bi qiraati alaih. Qala akhbarana syekh al-imam Abdul Hasan Ali bin Hibatillah al-Jummaizi. Sapa?
Jumaisiyu. Qala akhbarana al-Hafidz Abu Thahir As-Silafi. Qala akhbarana al-Imam Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad bin Zanjuyah Az-Zanjuyu. Qala akhbarana Abu Talib Yahya ibn Ali Ad-Daskariyu. Qala sami'tu Aba Ahmad Al-Ghidrifi. Sami'tu Aba Ahmad Al-Ghidrifi yaqul sami'tu Abul Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj yaqul sami'tu Abdullah bin Muhammad Al-Warraq yaqul marra qaumun. Aku pernah mendengar Abdullah bin Muhammad Al-Warraq berkata, marra qaumun, lewat suatu kaum, bima'rufin, dengan sebuah kebaikan, ayyamal fitnah, pada hari-hari atau pada masa-masa fitnah. Yataqatalu, nama yang mereka saling berperang. Wa huwa yaqulu lahum, dan dia berkata kepada mereka, murru sahibukumullah, lewatlah, semoga Allah menemani kalian. Murru, lewatlah, barakallahu fikum, lewatlah, semoga Allah memberikan barokah kepada kalian. Faqila lahu, perang kok didongakno. Faqila lahu innahum yakhrujuna lil qital. Ajib. Innahum yakhrujuna lil qital. Kenapa kamu doakan mereka? Mereka itu keluar untuk berperang. Faqala, maka jawabnya Abdullah bin Muhammad Al-Warraq, in sahibahumullah, kalau mereka itu ditemani oleh Allah, lam yuqatilu, mereka tidak akan berperang. Jadi doanya pinter, pinter. Didoakan tapi dia gak kerasa. Qala akhbarana Syekhuna Abu Ishaq bihadzal isnad ila Sarraj. Imam Nawawi berkata, mengabarkan kepada kami Syekhuna Abu Ishaq dengan sanad yang sama ila Sarraj, pada Imam Sarraj. Qala sami'tu Ibnu Abi Dunya yaqul. Ini Ibnu Abi Dunya banyak sekali karangannya Ibnu Abi Dunya. Al-Hafidz Ibn Abi Dunya. Beliau berkata, oh bukan ya, Ma'ruf tadi ini nama orang, ini Ma'ruf Al-Karhi. Diulangi. Jadi sami'tu Abdullah bin Muhammad Al-Warraq, dia berkata, marra qaumun, lewat suatu kaum, bima'rufin, melewati Imam Ma'ruf Al-Karhi, seorang ulama besar. Ma'ruf Al-Karhi, kuburannya di Baghdad. Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Ma'ruf Ayyamal fitnah, pada hari fitnah. Yataqataluna wa yaqulu lahum murru sahibakumullah, murru barakallahu fikum. Didoakan oleh Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi. Faqila lahu innahum yakhrujuna lil-qital. Sayyidina Ma'ruf, mereka mau berperang. Ya, kalau mereka ditemani Allah, insyaallah mereka tidak berperang. Ini juga sama. Jalasa qaumun ila ma'rufin. Pernah duduk suatu kaum di depan Imam Ma'ruf. Faqtaba rajulun minhum rajulan, maka ngerasani, menggibah, apa ngerasani bahasa Indonesia, menggunjing. Faqtaba, maka menggunjing, rajulun minhum rajulan, seorang laki-laki dari mereka orang lain, laki yang lain. Faqala, maka berkata Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi, ya hadza, wahai ini, wong sing ngrasani, udkur, ingat kamu, yauma yudaul qatnu, pada hari diletakkan kapas, ala ainaik, di depan kedua matamu. Nek mati ku wong iku dikai kapas, mayit iki dikai kapas, kupingnya dikai kapas. Ingat kamu, jangan menggibah orang lain. Ingat hari di mana matamu dikasih kapas. Oh, kipas. Iki kipas.
Wa bihadzal isnad qala sami'tu Yahya ibn Abi Thalib yaqul sami'tu Yaqub ibn Akhi Ma'ruf yaqul. Aku pernah mendengar Yaqub ibn Akhi Ma'ruf, anaknya saudaraku Ma'ruf berkata, sami'tu ammi yaqul. Ya, dia mendengar ponakannya Ma'ruf. Kemudian ponakannya bilang, aku pernah mendengar pamanku berkata. Siapa pamannya? Ma'ruf Al-Karhi. Kalamul abdi, perkataan seorang hamba, kata Ma'ruf ini. Perkataan seorang hamba. Fima la ya'nihi, terhadap sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dia, yang tidak ada kepentingan bagi dia. Khidlanum minallahi ta'ala, itu merupakan penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu ngomong yang enggak ada, klambi biru rungokno. Mana kitabmu? Nah, rungokno. Sapa jenenge arek klambi biru? Rian. Rungokno yan Rian. Atungakno pinter kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok cek enake teh. Kok cek enake teh nek wayahe ngelak. Ini baru teh di dunia. Gimana teh nanti di akhirat, di surga? Alhamdulillah. Wa bihadzal isnad qala sami'tu Ali bin Al-Muwaffaq yaqul. Aku pernah mendengar Ali bin Muwaffaq berkata, kana min du'ai Ma'ruf, termasuk daripada doanya Ma'ruf, ya Malik ya Qadir ya man laisa lahu nadir. Ayo diulangi. Ya Malik ya Qadir ya man laisa lahu nadir. Itu dungane Sayyidina Ma'ruf, dungane wali. Ma'ruf Al-Qarhi itu pesariannya itu sampai sekarang di Baghdad disebut Tiryakun Mujarrab. Dikunjungi oleh orang solihin pada zamannya sampai sekarang. Tiryakul Mujarrab, karena banyak orang sembuh barokahnya tawasul kepada Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Padahal ibu dan bapaknya ini non muslim. Tapi anaknya jadi wali. Ma'ruf Al-Qarhi. Awalnya ibu dan bapaknya non muslim. Ma'ruf masuk Islam dulu. Ada riwayat bapak ibunya ikut Ma'ruf. Itu enggak mesti. Ada yang anaknya wali, anaknya enggak bisa nurusin banyak. Ada yang anaknya, bahkan anaknya orang bukan Islam. Jadi ulama, bahkan jadi wali-walinya Allah. Ya Malik ya Qadir ya man laisa lahu nadir. Ya Malik ya Qadir ya man laisa lahu nadir. Ya Malik ya Qadir ya man laisa lahu nadir. Wa bihadzal isnad ila al-Ghidrifi qala akhbarana Abul Hasan at-Tajir qala haddatsana Salama ibnu Shabib qala haddatsana Khalaf ibnu Tamim qala ra'aitu Ibrahim ibn Adham bisyam. Dari Khalaf bin Tamim, dia berkata, ra'aitu, aku pernah melihat Ibrahim bin Adham di Syam. Faqultu ma aqdamaka hahuna. Ibrahim bin Adham ini orang Ajam ya, mungkin asalnya dari daerah sekitar Iran. Kemudian tiba-tiba dia datang ke Syam. Syam itu sekarang ya Palestina, Yordan, Lebanon dan Syria. Itu 4 negara yang dulu disebut Syam. Yang terkenal dengan cewek yang sangat cantik. Lapo kamu kok suit-suit? Jadi wong iku dukur-dukur, putih, ganteng, ayu-ayu. Melihat orang-orang Syam. Wong Palestina, telan wong Palestina. Ana wong Palestina ireng kumus-kumus ka ana. Putih irunge ndangir, ka ana wong Palestina pesek ka ana.
Fakultu maka aku bertanya, maka aku katakan kepada Ibrahim bin Adham, ma aqdamaka hahuna, apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibrahim bin Adham? Faqala, maka Ibrahim menjawab, ama inni lam aqdamha li jihadin, sesungguhnya adapun sesungguhnya aku tidak aku datang ke sini li jihadin untuk jihad. Aku tidak datang ke Syam untuk jihad. Wala li ribatin, bukan untuk jaga-jaga. Ribat ini untuk jaga perbatasan. Walakin qadimtuha, akan tetapi aku datang ke sini ke Syam li asba'ah, supaya aku bisa kenyang min khubzin halal, daripada roti yang halal. Jadi kadang-kadang pindah tempat untuk mencari rezeki yang halal. Wa rawaina anil Hafidz Ahmad bin Abdullah al-Ijli qala Rabi'i bin Khiras tabi'iyun siqah lam yakdib qattu. Rawaina anil Hafidz Ahmad bin Abdullah al-Ijli qala Rabi'iyun Ibnu Khiras. Al-Hafidz Ahmad bin Abdul Aziz berkata, Rib'i bin Khiras itu seorang tabi'in yang dipercaya. Rib'i ini lam yakdzib qattu, tidak pernah bohong. Wa kana lahu ibnani, tetapi dia punya dua anak laki-laki asyan yang maksiat. Fi zamanil Hajjaj, pada pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini jenderalnya Abdul Malik bin Marwan. Ini kejam sekali Abdul Al-Hajjaj, tapi hafal Quran. Dan yang pertama ngasih harokat Al-Quran Hajjaj ini. Enggak tahu nanti masuk surga atau neraka, wallahu alam. Dosa-dosanya banyak tapi pahalanya juga sangat banyak. Hajjaj bin Yusuf. Pokoknya yang berani melawan pemerintah gilas, bulldozer ini Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik pernah diintimidasi. Terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang sangat wali. Tapi kemudian Sa'id bin Jubair berdoa, setelah ini kamu tidak bisa membunuh orang lagi. Setelah Sa'id meninggal beberapa hari, Hajjaj ikut mati. Kena dongane Sa'id bin Jubair. Faqila lil Hajjaj, maka dikatakan pada Hajjaj, inna abahuma lam yakdib qattu, sesungguhnya ayahnya tidak pernah bohong. Lau arsalta ilaihi fasa'altahu anhuma, seandainya kamu mengirim orang ke ayahnya, kemudian kamu tanya daripada dua anaknya ini. Ini artinya anaknya ini Asia ini tadi melakukan pelanggaran, begitu ya, melakukan pelanggaran, mungkin ketangkap. Oh, ini kok bisa ketangkap padahal bapaknya nggak pernah bohong. Sudah, coba kirim orang ke bapaknya. Fa arsala ilaihi faqala aina ibnak, di mana? Maka Hajjaj mengirim orang ke bapaknya Rib'i itu tadi. Faqala, bertanya, aina ibnak, mana dua anakmu? Faqala huma fil bait, mereka berdua ada di rumah. Faqala qad afauna anhuma bisidqika, ya sudah, sebetulnya anakmu ini melanggar. Anakmu ini melanggar hukum. Tapi sekarang sudah di rumah, kenapa? Kami maafkan, kenapa? Barokai kejujuran ayahnya. Barokahnya kejujuran ayahnya. Qad afauna anhuma, telah kami maafkan anhuma dari kedua anakmu bisidqika, karena barokahnya kejujuranmu. Wa qala al-Haris al-Ghanawi,
Pegel ya. Wallahu akad ping pira ya, Mang? Wis meneh-maneh nek gak khatam ya kudu khatam. Saya agak belangkemen. Khatam insyaallah. Khatam. Arek piro iki? Kalau di kitab saya 141 sampai 224. Piro berarti? 224 dikurangi 141 piro? Bener lah 83. Hah? Khatam insyaallah. Ya apa nek diwaca ae didik-didik. Kamu habis ini ngapain sih? Hah? Wis bal ya jam 10. Kamu jangan bohongin saya. Ya wis nek awakmu pegel ya wis. Gus bal ya lo ngaji jam 10, jam 12 sampai jam 12 kalian enggak protes. Aku kemang rodok telat masuknya. Kamu sudah ya wis capek soalnya mari tarawih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.